Baik, jadi selamat pagi, siang, sore, ataupun malam tergantung kapan Anda menontonnya. Baik, Pak Gusti maupun teman-teman. Jadi kami dari grup 13 akan memaparkan hasil tugas besar 2 kami untuk kelas pengenalan komutasi KU 1102, yaitu tugas mengenai pengolahan data. Perkenalan silakan. Saya Enrico Michael dengan NIM 169219195. Saya Marcelino Stefanaudi dari FTMD juga dengan NIM 169211199. Saya Angger Pangestu dengan NIM 169211203 ya, sama. Saya juga dari FTMD. Perkenalkan, nama saya Joko Bayu Murti dengan NIM 1692120. Baik, kita langsung mulai saja ya. Baik, saya akan mulai dengan deskripsi data dan file. Data yang kami peroleh merupakan data indeks standar pencemaran udara (SPKU) di sejumlah stasiun di Jakarta pada bulan Januari tahun 2020. Data ini kita peroleh dari Dinas Lingkungan Hidup dengan format data mentah .csv dan dimensi ukuran tabel sebanyak 156 baris dan 10 kolom. Lalu ukuran file mentahnya adalah sebesar 9,36 KB. Data di dalam tabel ini kita diperoleh melalui pengukuran setiap harinya selama periode 1 bulan dan diukur di 5 stasiun yang berbeda di Jakarta, yaitu DKI 1 Bundaran HI, DKI 2 Kelapa Gading, DKI 3 Jagakarsa, DKI 4 Lubang Buaya, dan DKI 5 Kebonjeruk, Jakarta Barat. Di dalamnya ada beberapa parameter yang diukur, yaitu PM10, SO2, CO, O3, NO2, max, kritikal, dan kategori. Max adalah nilai ukur tertinggi dari seluruh parameter yang diukur. Kritikal adalah parameter yang hasil pengukurannya paling tinggi. Sedangkan kategori adalah hasil perhitungan indeks standar pencemaran udara seperti sehat, baik, atau tidak sehat. Next. Selanjutnya kita masuk ke bagian karakteristik data. Nah, di sini sudah ditampilkan sebagian dari data yang kelompok kami peroleh. Nah, di kolom pertama ditampilkan tanggal yang merupakan kolom kategorikal. Kolom berikutnya adalah lokasi stasiun yang termasuk ke dalam jenis kolom kategorikal juga. Kolom berikutnya adalah kolom ketiga hingga kolom ketujuh adalah kolom kuantitatif nominal. Lalu kolom ke-8 adalah kolom berjenis kuantitatif nominal juga. Lalu kolom 9 adalah kolom kategorikal, dan kolom terakhir termasuk ke dalam kolom kategorikal juga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagian statistika. Kami berhasil melakukan perhitungan statistika, yaitu rata-rata, standar deviasi, persentase dengan ekstremum, serta distribusi frekuensi terhadap kategori data yang telah diperoleh, yaitu PM10, SO2, CO, O3, NO2, dan nilai maksimum dari masing-masing kategori. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang statistiknya. Rata-rata itu merupakan jenis statistik yang menunjukkan nilai umum atau pertengahan di antara nilai variabel acak yang telah diukur. Dalam Excel yang kami gunakan ini, kami menggunakan rumus sama dengan average dalam kurung array-nya. Nah, sesuai dengan data rata-rata yang kami dapat menyimpulkan bahwa untuk PM10 atau partikel udara yang berukuran lebih kecil dari 10 mikron atau mikrometer, itu didapatkan hasil rata-rata sebesar 46,3891 mikrogram per meter kubik. Sedangkan menurut data dari BMKG, nilai ambang batas dari PM10 itu adalah 150 mikrogram per meter kubik. Tentu data yang didapatkan berada jauh di bawah ambang batas yang ditetapkan oleh BMKG, sehingga kadar PM10 pada udara sampel dinyatakan berada dalam batas wajar. Selanjutnya, untuk SO2 atau sulfur atau belerang dioksida adalah gas dengan bau menyengat yang dapat menyebabkan iritasi pada mata dan saluran pernafasan. Dari hasil perhitungan statistika bahwa nilai SO2 adalah 19,154 mikrogram per meter kubik. Nilai ambang batas yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 untuk kadar NO2 dan SO2 di udara, NAB-nya adalah sebesar 365 mikrogram per meter kubik.
Tentu saja data yang kami dapatkan jauh di bawah nilai ambang batas. Untuk NO2 sendiri kami mendapatkan nilai atau kadar sebesar 8,07 mikrogram per meter kubik, dan tentu juga berada di bawah ambang batas yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Selanjutnya adalah CO2 atau gas karbon monoksida, yaitu merupakan gas yang tidak berwarna, berbau dan berasa, yang mudah terbakar dan lebih ringan daripada udara. Nilai rata-rata kadar CO yang didapatkan dari data adalah 22,961 mikrogram per meter kubik. Sedangkan nilai baku mutu CO atau karbon dioksida menurut peraturan pemerintah yang sama, yaitu nomor 41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara, yaitu sebesar 30 mikrogram per meter kubik. Maka kadar CO2 pada udara di stasiun menjadikan sampel dapat dikatakan berada di batas wajar. Selanjutnya, dan juga yang terakhir, O3 atau ozon adalah gas yang melindungi lapisan luar permukaan bumi. Namun sangatlah beracun apabila berada di ketinggian permukaan laut atau ketinggian normal di mana manusia hidup. Nilai rata kadar O3 yang didapat setelah dihitung oleh kelompok kami adalah 50,246 mikrogram per meter kubik. Menurut peraturan pemerintah yang sama, itu nomor 41 tahun 1999, nilai ambang batas dari O3 atau ozon sendiri adalah sebesar 235 mikrogram. Tentu nilai yang kami dapatkan juga berada di bawah nilai ambang batas. Dari semua kategori gas atau zat atau partikel udara yang telah kami hitung, dapat disimpulkan bahwa dari semuanya itu menunjukkan kategori atau kondisi udara pada tempat yang dijadikan sampel, dalam kasus ini beberapa stasiun di Jakarta, itu berada pada kondisi yang baik. Sekian, dan selanjutnya. Ini tadi ada tabel data distribusi frekuensi, bisa dilihat sendiri. Sekian dari saya untuk statistik. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan ke visualisasi data bersama saya. Jadi untuk visualisasi data, untuk menunjukkan tingkat polutan di 5 lokasi yang dimonitor tadi, kita menggunakan bar chart dan stack bar chart. Mengapa kita menggunakan kedua model visualisasi ini? Karena menurut saya, kedua model visualisasi ini adalah model yang sangat baik untuk menunjukkan kadar masing-masing partikulat atau polutan yang diukur setiap harinya, mulai dari tanggal 1 sampai dengan 31 Januari 2020. Seperti bisa kita lihat pada bar chart ini, dalam satu hari kita dapat melihat kadar masing-masing parameter pengukuran seperti PM10, SO2, CO, O3, dan NO2 secara jelas dan spesifik. Ini untuk bundaran HI, dan kita lanjut lagi. Ini untuk bundaran HI juga, namun untuk penggunaan stack bar chart. Dengan menggunakan stack bar chart, kita dapat melihat total partikulat atau total dari semua pengukuran parameter pengukuran pada satu hari selama periode pengawasan, yaitu dari 1 sampai 31 Januari 2020 dengan jelas. Nah, ini itu berlaku tidak hanya di bundaran HI, namun juga berlaku di 4 lokasi lain yang tadi diukur, seperti Kelapa Gading, Jagakarsa, Lubang Buaya, dan terakhir Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Nah, berikut ada data baru, yaitu data kategori kritikal dalam indeks standar pencemaran udara di 5 stasiun pada periode Januari 2020. Pada penyajian data kali ini, kami menggunakan pie chart dan tree chart, karena menurut kami itu adalah visualisasi data yang paling baik untuk menunjukkan komposisi. Dan dari sini juga kita bisa melihat secara jelas parameter mana yang paling sering mencapai tingkat kritikal dari kelima stasiun dalam 1 bulan tersebut. Nah, terlihat jelas kan? Paling banyak itu ada O3 atau ozon, yang kedua itu PM10, SO2, lalu diikuti dengan SO2, CO yang hanya 1%, dan uniknya NO2 menurut parameter pengukuran tidak pernah mencapai nilai kritikal sama sekali. Kita lanjut.
Untuk visualisasi berikutnya, kita memiliki visualisasi persentase kategori kesehatan pada 5 stasiun Jakarta Januari 2020. Nah, ini itu adalah kategori atau pengukuran tingkat kesehatan dari kelima stasiun itu selama 1 bulan. Nah, dapat dilihat itu dari semua survei atau pengawasan yang dilakukan, 52% dari surveinya menyatakan bahwa kondisi stasiun itu masih sehat, 45% baik, dan hanya 3% tidak sehat. Ini mendukung argumen statistik yang tadi disampaikan Jokbay, bahwa kondisi udara di kelima stasiun di Jakarta tersebut masih tergolong sehat atau baik. Kita lanjut. Selanjutnya ada korelasi. Pengertian korelasi sendiri itu adalah ukuran dari seberapa dekat dua variabel berubah dalam hubungan satu sama lain. Nah, jadi korelasi ini membandingkan dua variabel. Nah, coba bisa di next, Sel. Jadi pada korelasi kali ini saya membuat scatternya agar lebih jelas dan menghitung nilai korelasinya dengan menggunakan function di Excel sama dengan korel array 1 titik koma array 2. Nah, ini ada scatter yang saya buat. Yang pertama ini ada korelasi PM10 dengan SO2. Oh ya, maaf sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu jika nilai korelasi itu berada di rentang -1 hingga 1, di mana arti dari tanda minus itu menandakan berbanding terbalik hubungannya dan arti bertanda positif adalah berbanding lurus. Dan jika mendekati 0 semakin tidak berhubungan dan jika mendekati 1 atau -1 semakin berhubungan. Lanjut saya akan menjelaskan scatternya. Ini ada korelasi PM10 dengan SO2. Nilainya adalah 0,0 yang artinya sangat mendekati 0, dapat disimpulkan bahwa ini tidak berhubungan antara PM10 dengan SO2. Selanjutnya korelasi PM10 dengan CO yang mendapatkan nilai korelasi sebesar 0,59. Ini hampir mendekati 1, namun tidak dekat sekali dengan 1. Maka dapat disimpulkan bahwa PM10 dengan CO ini hampir saling berhubungan. Selanjutnya ada PM10 dengan O3 yang nilai korelasinya 0,3, ya artinya hampir saling tidak berhubungan, dan PM10 dengan NO2 dengan nilai korelasi 0,09 yang artinya tidak berhubungan. Bisa di next. Selanjutnya ada korelasi PM10 dengan max mendapatkan nilai korelasi sebesar 0,6. Nah, artinya ini hampir mendekati 1. Dapat disimpulkan bahwa PM10 ini agak sering muncul di nilai max. Dan selanjutnya ada korelasi SO2 dengan CO yang mendapatkan nilai korelasi minus 0,06. Arti tanda minus ini artinya berbanding terbalik, tapi karena nilainya 0,06 yang sangat dekat dengan 0, maka dapat disimpulkan bahwa SO2 dengan CO saling tidak berhubungan. Dan selanjutnya ada korelasi SO2 dengan O3 yang mendapatkan nilai minus 0,07, sangat dekat dengan 0, dapat disimpulkan bahwa SO2 dengan O3 tidak berhubungan. Selanjutnya ada korelasi SO2 dengan NO2 yang mendapatkan nilai minus 0,2 yang artinya hampir saling tidak berhubungan, tapi masih hampir karena tidak dekat sekali dengan 0. Jadi next. Selanjutnya ada korelasi SO2 dengan max mendapatkan korelasi 0,04 yang sangat dekat dengan 0 yang artinya tidak berhubungan sama sekali. Korelasi CO dengan O3 yang nilai korelasinya 0,4 hampir dekat dengan 0 tetapi tidak sangat dekat dengan 0, maka dapat disimpulkan bahwa hampir saling tidak berhubungan. Selanjutnya korelasi CO dengan NO2 yang mendapatkan nilai korelasi 0,29 dapat disimpulkan bahwa CO dengan NO2 ini hampir saling tidak berhubungan. Selanjutnya ada korelasi CO dengan max mendapatkan nilai sebesar 0,567, dapat disimpulkan bahwa CO dengan max ini hampir saling berhubungan. Selanjutnya ada korelasi O3 dengan NO2 yang mendapatkan nilai korelasi 0,03 yang artinya tidak berhubungan sama sekali. Selanjutnya ada korelasi O3 dengan max. Nah, ini scatter plot yang didapat agak berbeda dari scatter plot yang lain. Dapat dilihat bahwa garis lurus yang hampir mendekati 1 lah korelasi gradiennya ini dengan nilai korelasi 0,87. Paling besar di antara korelasi-korelasi lain yang dapat disimpulkan bahwa ini berhubungan. Nah, ini tuh dapatkan karena O3 sering muncul di nilai max. Selanjutnya ada korelasi dengan NO2 dengan max yang mendapatkan nilai korelasi 0,019 yang artinya saling tidak berhubungan sama sekali. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan untuk bagian korelasi. Baik, berikut adalah presentasi mengenai pengolahan data tugas besar 2 dari kelompok 13. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan sekian. Terima kasih.